Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Irawan, saya dari kelompok Gagah Perkasa. Izinkan saya untuk mempresentasikan PTNers Innovation Challenge yang sudah kami canangkan atau kami buat pada pembelajaran beberapa hari ke belakang. Langsung saja kita ke proyek yang kami canangkan, yaitu SULE, Super Ballet Experience. Kelompok kami, yaitu Gagah Perkasa, beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fani Irawan. Yang kedua ada Agnes Monika Sitohang. Yang ketiga ada Aisyah Dia Hapsari. Yang keempat ada Farah Julita. Dan yang terakhir ada Hisham Adiatma. Oke, daftar isinya yaitu berikut. Yang pertama, ruang lingkup proyek. Kedua, stage 1 atau identification. Yang ketiga, stage 2 ideation. Dan yang terakhir, kesimpulan dan tindak lanjut. Oke, kita langsung ke ruang lingkup. Latar belakang dari proyek kami, Super Balai Experience, yaitu saat ini nasabah membutuhkan layanan perbankan yang praktis dan terintegrasi sebagai one-stop solution untuk mendukung mobilitas yang tinggi. Nah, namun berdasarkan temuan kami, Balai Apps belum memiliki atau belum menjadi pilihan utama untuk transaksi harian. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, navigasi yang dianggap rumit, yang kedua, belum tersedianya fitur virtual account, dan yang terakhir, desain yang kurang ramah bagi beberapa segmentasi usia. Nah, akibatnya nasabah cenderung beralih ke aplikasi kompetitor. Oleh karena itu, kami menghadirkan inovasi Super Balai Experience atau SULE yang berfokus pada penyederhanaan UI untuk meningkatkan user experience yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian, beberapa fitur seperti Simple Mode dan Virtual Account serta integrasi fitur esensial yang memudahkan pengguna. Kemudian sasaran proyek ini memiliki tiga sasaran utama. Yang pertama, meningkatkan penggunaan Balai sebagai aplikasi utama transaksi harian nasabah payroll BTN. Yang kedua, menghasilkan solusi desain seperti Simple Mode dan Virtual Account untuk mengurangi hambatan pengguna. Yang ketiga, menyusun rekomendasi pengembangan fitur berbasis kebutuhan pengguna. Nah, selain itu, dari sisi pembelajaran, proyek ini membantu kami mengasah kemampuan design thinking, analisis data wawancara, dan penyusunan solusi yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Selanjutnya, manfaat proyek. Nah, proyek ini memberikan manfaat bagi kami dan juga organisasi, yaitu BTN. Nah, bagi BTN, proyek ini memberikan insight langsung mengenai kebutuhan dan pain point nasabah, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data lapangan. Kemudian bagi peserta atau kami, proyek ini menjadi sarana untuk menerapkan design thinking, membuat empathy map, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis kebutuhan pengguna. Kita masuk ke identification. Nah, di sini ada kriteria user atau responder yang sudah kami define ya. Yang pertama ada nasabah BTN, kedua pengguna Balai Apps, dan ketiga minimal telah menggunakan Balai Apps selama 1 bulan. Nah, kriteria ini dipilih agar responden memiliki pengalaman yang cukup dalam mengevaluasi kemudahan, kendala, dan kenyamanan penggunaan Balai. Kemudian ada daftar pertanyaan yang mana pada tahap emphasize ini kami menyusun pertanyaan yang menggali identitas, kebutuhan, persepsi, serta tantangan pengguna. Pertanyaannya mencakup seperti yang ada di layar. Nah, ini juga beberapa daftar pertanyaan yang sudah kami buat, dan kemudian ada empathy map yang mana selain pertanyaan tadi, kami menggunakan empathy map untuk memahami pengguna dari 4 aspek utama. Nah, untuk kategori pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan bisa dilihat di layar. Nah, kenapa kami menggunakan empathy map? Nah, pendekatan ini atau penggunaan empathy map ini membantu kami menggali insight yang lebih dalam terkait persepsi dan ekspektasi pengguna terhadap Balai Apps. Nah, setelah kami menyusun, kami mewawancarai, dan berikut merupakan rangkuman hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan. Nah, dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa responden membutuhkan mobile banking yang praktis, cepat, dan fleksibel untuk mendukung aktivitas keuangan harian. Mereka mengharapkan Bali menjadi solusi terpadu dengan fitur lengkap, biaya terjangkau, dan tampilan yang mudah dipahami. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti yang pertama, gangguan aplikasi saat transaksi penting, yang kedua, maintenance yang sangat menghambat pembayaran, ketiga, performa yang kurang cepat, dan yang keempat, keterbatasan fitur seperti virtual account. Kendala ini memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan pengguna terhadap Balai Apps. Nah, setelah itu kami membuat persona. Berdasarkan hasil wawancara, kami menyusun persona bernama Bambang ini, seorang karyawan berusia 30-40 tahun yang mengandalkan Balai Apps untuk payroll dan transaksi harian. Bambang menginginkan aplikasi yang stabil, mudah digunakan, cepat, dan biayanya transparan. Namun, ia menghadapi berbagai tantangan seperti error saat pembayaran, tidak adanya virtual account atau fitur virtual account, serta performa aplikasi yang lambat. Persona ini merepresentasikan kebutuhan mayoritas pengguna Balai Apps saat ini. Kemudian, empathy map yang sudah kami buat ya dari hasil wawancara dan juga persona yang sudah kami buat sebelumnya. Dari empathy map kami menemukan beberapa insight penting dan poin utama pengguna, yaitu ada tampilan aplikasi padat dan membingungkan, gangguan saat maintenance, tidak adanya virtual account atau virtual account, bahkan investasi instrumennya hanya reksadana, jadi tidak ada pilihan bagi pengguna. Yang terakhir ada integrasi layanan yang terbatas. Kita lanjutkan ke gain atau harapan yang pengguna inginkan. Yang pertama, tampilan sederhana dan intuitif. Yang kedua, aplikasi yang stabil dan andal. Yang ketiga, fitur transaksi harian yang lengkap. Dan yang keempat, integrasi layanan yang lebih luas. Insight ini menjadi dasar kami dalam merumuskan problem, statement, dan merancang solusi pada tahap berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan dari pemaparan sebelumnya, kami kemudian memetakan pengalaman nasabah melalui customer journey saat ini.
Jika kita lihat pada kondisi Balai di saat ini, journey nasabah sebetulnya sudah terbentuk, dimulai dari penerima payroll, kemudian aktivasi Balai, hingga akhirnya menggunakan Balai untuk transaksi harian. Namun, yang menjadi perhatian kami bukan hanya alurnya, tetapi kualitas pengalamannya. Pada tahap awal, aktivasi masih bergantung pada kantor cabang, sehingga belum sepenuhnya praktis. Kemudian saat penggunaan, meskipun balai sudah digunakan untuk transaksi harian, nasabah menjadi sangat sensitif terhadap gangguan seperti error aplikasi, performa yang lambat, maupun keterbatasan fitur. Artinya, journey ini belum sepenuhnya seamless dan belum cukup kuat untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Dari sini kami merumuskan insight utama, yaitu bahwa pengguna belum menjadikan balai sebagai aplikasi perbankan harian, melainkan hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Nah, hal ini terjadi karena pengalaman penggunaan yang masih kurang sederhana, navigasi yang kompleks, serta fitur yang belum lengkap dan belum inklusif untuk semua segmen pengguna. Sehingga problem yang kami definisikan adalah Balai belum menjadi pilihan utama untuk transaksi perbankan harian karena pengalaman penggunaan yang kurang sederhana, navigasi yang kompleks, keterbatasan fitur pembayaran seperti virtual account, serta desain yang belum ramah bagi semua kelompok usia. Berdasarkan problem tersebut, kami merumuskan desain brief, yaitu mentransformasi pengalaman balai dengan menyederhanakan interface dan memperkuat kelengkapan fitur agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh eh, segmen nasabah. Selanjutnya, pada tahap ideasi, kami mengembangkan 3 alternatif solusi. Pertama, Balai for Everyone yang berfokus pada inklusivitas melalui pendekatan accessibility, simplicity, dan adaptasi berbasis kebutuhan pengguna. Kedua, Family Mode yang memungkinkan pendampingan finansial antar anggota keluarga. Dan ketiga, Simple Balai yang menekankan pada penyederhanaan tampilan dan fitur inti. Dan untuk memastikan pemilihan solusi yang tepat, kami juga melakukan penyaringan menggunakan metode FRIN yang hasilnya menunjukkan bahwa Balai for Everyone memiliki keunggulan paling kuat karena tidak hanya memberikan value yang tinggi, tapi juga relatif lebih sulit ditiru dan tidak mudah digantikan oleh solusi lain. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi kuantitatif berdasarkan aspek desirability, visibility, dan viability. Dari hasil pembobotan tersebut, Balai for Everyone memperoleh skor tertinggi yaitu 885 dibandingkan dengan Family Mode sebesar 785 dan Simple Ballet sebesar 700. Dengan demikian, kami menetapkan Ballet for Everyone sebagai solusi utama karena dinilai paling mampu menjawab kebutuhan nasabah sekaligus memberikan dampak strategis bagi BTN. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai storyboard dari Ballet for Everyone. Selanjutnya, dari kelompok kami membuat prototipe dengan storyboard dari idea kami, yaitu Balai for Everyone. Yang pertama yaitu Pak Sule rutin menggunakan Balai untuk transaksi daily atau harian. Namun Pak Sule ini merasa tampilannya cukup kompleks, sehingga cukup padat dan banyak menu. Untuk transaksi sederhana, untuk daily seperti transfer dan kris dan lain-lain, Pak Sule ini harus mencari cara dulu untuk fitur yang ia butuhkan. Karena memang sebagian orang mungkin terdengar biasa ya, tapi bagi pengguna dengan keterbatasan waktu, literasi, atau kenyamanan visual, hal ini bisa menjadi salah satu hambatan. Lalu Pak Sule akhirnya mencoba menggunakan aplikasi Balai for Everyone ini untuk transfer dan transaksi daily harian. Dan Pak Sule merasakan pengalaman yang lebih baik setelah menggunakan Balai for Everyone. Berikut kelompok kami memiliki 2 prototipe untuk Balai for Everyone dengan fitur tampilan full mode, simple mode, dan Balai voice assist. Dalam prototipe yang pertama ini, tampilan full mode dan simple mode-nya itu kami bisa klik secara switch saja di halaman utama dan untuk Balai Voice Assist-nya pada di bawah sebelah kanan. Berikut untuk prototipe yang kedua, untuk di halaman utamanya itu langsung terbagi menjadi 3, yaitu Pro Mode, Simple Mode, dan Voice Assist Mode. Berikut untuk tampilan Pro Mode-nya, dan berikut untuk tampilan Simple Mode-nya dari prototipe 2, dan berikut tampilan dari Voice Assist Mode dari prototipe 2. Jadi bisa melakukan cek saldo dari Voice Assist Mode ini sendiri. Lalu kelompok kami juga memiliki daftar pertanyaan testing untuk beberapa asumsi case. Asumsi yang pertama yaitu apakah user lebih nyaman bertransaksi melalui aplikasi dibanding datang ke kantor cabang BTN sendiri. Lalu asumsi yang kedua yaitu apakah user sebenarnya itu membutuhkan tampilan sederhana seperti simple mode atau tidak, atau tampilan sederhana ini apakah dapat membantu. Lalu yang ketiga yaitu asumsinya dari user lansia atau berkebutuhan khusus apakah menyukai dan merasa terbantu dengan fitur voice comment ini. Selanjutnya yaitu apakah fitur virtual account yang kami tambahkan itu dapat mempermudah pembayaran nasabah.
Lalu asumsi selanjutnya itu, apakah balai ini bisa digunakan sebagai aplikasi daily atau harian jika memang aplikasinya sudah di-enhance lebih mudah. Lalu yang selanjutnya itu, apakah navigasi yang lebih sedikit langkah ini dapat meningkatkan kenyamanan customer satisfaction di nasabahnya sendiri. Kami telah melakukan hasil testing untuk kelima user Bale, Pak Agus, Pak Cahyana, Pak Hendrik, Pak Saipudin, dan Pak Diki Salahuddin, dan kami memiliki setiap kriteria evaluasinya sendiri. Untuk kriteria evaluasi yang pertama yaitu relevansi kebaruan Bale terhadap kebutuhan pengguna. Dari feedback kelima user ini menampilkan bahwa versi simple mode itu dianggap lebih relevan karena lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan transaksi daily. Lalu untuk kriteria evaluasi selanjutnya yaitu kemudahan penggunaan tampilan simple mode. Untuk kemudahan tampilan simple mode ini dari kelima user tersebut berkomentar bahwa memang lebih ringkas karena tidak terlalu banyak tombol ya, tidak terlalu banyak uh, hanya bisa untuk transaksi daily seperti transfer, pembayaran, lifestyle dan lain-lain. Lalu untuk kriteria evaluasi selanjutnya yaitu penyederhanaan tampilan dan penambahan fitur login disabilitas. Dari kelima user sendiri, ini feedbacknya sangat membantu karena Pak Agus salah satunya yaitu Pak Agus memiliki keterbatasan penglihatan. Lalu untuk kriteria evaluasi selanjutnya itu daya tarik visual dan kejelasan tampilan. Untuk tampilan simple mode ini dinilai dari 5 user ini lebih jelas karena ukuran fontnya besar dan kontras warnanya lebih baik. Lalu untuk kesimpulan dari ide kami terpilih, kesimpulan dan rekomendasinya yaitu berdasarkan dari 5 responden, prototipe 2 dipilih paling banyak sebagai alternatif terbaik karena dinilai paling relevan dengan kebutuhan user, khususnya menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Penyederhanaan tampilan fokus pada fitur inti serta navigasi yang lebih lintas, terbukti mampu mengurangi kebingungan pengguna dan mempercepat proses transaksi. Dan untuk kemungkinan dampaknya sendiri, secara positif, penyempurnaan ini berpotensi meningkatkan kemudahan penggunaan, memperluas adopsi pada pengguna lansia atau literasi digital rendah, serta mengurangi kesalahan transaksi dan kebutuhan bantuan di cabang. Namun, secara negatif, terdapat risiko pengurangan visibilitas fitur lanjutan, potensi kebingungan bagi pengguna lama yang terbiasa dengan tampilan sebelumnya, serta kebutuhan penyesuaian sistem dan edukasi pengguna yang dapat menambah beban implementasi di tahap awal. Selanjutnya adalah mengenai project management, sedikit mengenai kelompok kami, di mana kami merupakan unit kerja dari Audit Kegiatan Angkatan 9 dengan unit kerja kelompok Gagah Perkasa. Berikut singkat mengenai deskripsi unit kerja dan juga target unit kerja kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project charter untuk project Sule ini atau Super Balai Apps yang akan direncanakan berjalan dari bulan Februari 2026 sampai Februari 2027. Terbelakang dari proyek ini adalah Balai masih mengalami berbagai kendala, terutama pada tampilan yang cukup kompleks, aksesibilitas yang belum optimal, dan juga fitur transaksi harian yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nasabah. Akibatnya, Balai belum bisa konsisten digunakan sebagai aplikasi utama untuk sehari-hari. Karena itu, proyek Sule ini dirancang untuk menyempurnakan pengalaman pengguna Balai agar lebih sederhana, inklusif, terintegrasi, dan targetnya adalah menjadikan Balai sebagai primary banking apps, meningkatkan penggunaan transaksi harian, serta mendorong engagement dan juga fee-based revenue melalui pengembangan fitur pengalaman penggunaan yang lebih relevan. Nah, setelah tujuan proyek ini saya jelaskan dalam project charter, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kerja proyek ini dipecah secara struktur. Nah, slide ini menampilkan bagaimana work breakdown structure dalam bentuk tabel, yaitu pemecahan proyek menjadi paket-paket utama agar pelaksanaan lebih terarah dan juga mudah dikendalikan. Nah, proyek Slow ini dibagi menjadi 7 paket kerja utama, dimulai dari project initiation untuk pembentukan tim dan juga project charter, lalu market and user research untuk memahami kebutuhan nasabah dan juga pain points. Setelah itu masuk ke sistem and platform design, kemudian sistem development untuk pengembangan dan juga testing produk. Nah, tahap berikutnya ada pilot launch and feedback untuk uji coba ke nasabah terpilih. Dilanjutkan juga untuk marketing and communication, untuk campaign dan juga edukatif fitur, lalu ditutup dengan project closing and evaluation untuk evaluasi lesson learned. Jadi project ini disusun dari end to end, dari perencanaan awal sampai evaluasi. Nah, struktur yang sama kemudian kami visualisasikan ke dalam bentuk diagram agar hubungan antara kerjanya itu lebih mudah untuk dilihat. Nah, berikut merupakan WBS diagram di mana pada slide ini work breakdown structure dalam bentuk hierarki. Pada bagian di atas ada proyek utama yaitu proyek Sule Super Balai Apps, lalu diturunkan ke 7 workstream utama serta subaktivitas penting di tiap tahapnya. Contohnya pada project management initiation terdapat pembentukan tim dan juga penyusunan project charter. Pada market and user research dan analisis kebutuhan nasabah dan juga identifikasi pain point. Pada system and platform design ada identifikasi dan juga desain UI, UX dan juga arsitektur sistem. Lalu pada sistem development akan fokus ke development dan juga testing. Nah, visual ini penting karena untuk dapat membantu tim untuk memahami alur kerja proyek secara menyeluruh dan melihat bagaimana urutan logis antar tahap dan juga memudahkan monitoring progres selama proses implementasi. Nah, setelah pekerjaan proyek terpetakan, langkah selanjutnya adalah untuk memastikan bagaimana peran tiap
pihak ini terbagi dengan adil, yaitu melalui matriks RACI. Nah, pada slide ini menunjukkan RACI matrix untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas utama dari proyek Sule. R berarti responsible atau pelaksana utama, dan A adalah accountable atau penanggung jawab akhir, dan C adalah consultant, dan I adalah informed. Pada aktivitas yang dipetakan menjadi 7 tahapan proyek ini, lalu dibagi-bagi ke pihak-pihak utama seperti project manager, digital banking division, consumer banking division, IT division, mitra eksternal, dan juga risk and compliance. Nah, dari matriks ini dapat dilihat bahwa project Sule membutuhkan kolaborasi lintas fungsi dan juga peran digital banking yang dominan dalam akuntabilitas, project manager dalam koordinasi eksekusi, IT dalam desain dan juga pengembangan sistem, serta risk and compliance untuk menjaga aspek tata kelola dan juga kepatuhan. Dengan bagian ini, risiko overlap pekerjaan bisa dikurangi dan juga proses pengambilan keputusannya bisa lebih cepat. Nah, jadi dari 4 slide penjelasan ini menunjukkan bahwa proyek Sule sudah memiliki arah strategis yang jelas dan juga struktur kerja yang sistematis untuk pembagian peran yang tegas sebagai fondasi untuk eksekusi proyek yang lebih terukur. Untuk mewujudkan inovasi Sule, kami telah menyusun timeline selama 48 minggu dalam 12 tahap. Nah, di sini terlihat bahwa durasi terlama itu berada pada tahap development dan juga rangkaian setelahnya seperti testing serta pilot, bukan pada perencanaan awal saja. Ini menunjukkan bahwa implementasi solusi digital itu membutuhkan waktu terbesar pada proses penyempurnaan dan juga kesiapan sebelum benar-benar digunakan oleh nasabah. Selanjutnya, mari kita bedah strategi eksekusi waktu Sule melalui visualisasi Activity on Node atau AON. Nah, dari diagram ini, kita memetakan jalur kritis yang membentang pada titik A hingga L. Ini adalah urat nadi proyek yang tidak memiliki toleransi keterlambatan. Nah, insight yang bisa kita lihat di sini adalah efisiensi waktu melalui kerja paralel. Setelah identifikasi pain point pada tahap D selesai, maka tim akan langsung dipecah untuk mengerjakan desain UI UX dan juga arsitektur sistem secara bersamaan, atau pada kegiatan E dan F. Nah, lalu kita juga bisa melihat bahwa pada tahap G atau development, itu memakan waktu terlama, yakni 14 minggu. Ini adalah bottleneck utama yang akan menjadi fokus pengawasan paling ketat. Nah, sekarang mari kita transisikan logika AON tersebut ke dalam Gantt chart. Nah, visualisasi ini menerjemahkan jalur kritis tadi menjadi deretan balok berwarna merah. Namun, insight strategis terletak pada balok dengan warna kuning yang menunjukkan slack. Nah, penjadwalan ini itu bukan sekedar tenggat waktu, melainkan juga peta mitigasi risiko. Nah, setelah mengunci timeline, mari kita bedah anatomi penggerak proyek ini, yaitu alokasi sumber daya. Dari tabel ini, insight yang bisa kita dapatkan adalah tentang distribusi fokus yang sangat taktis. Peran project manager itu dijaga konstan, satu orang dari awal hingga akhir, untuk memastikan komando dan visi proyek tidak terputus. Sebaliknya, peran project officer itu dimaksimalkan menjadi 2 orang pada 2 titik kritis, yaitu fase riset di awal dan juga fase peluncuran di akhir. Tujuannya agar apa? Agar kita benar-benar customer centric saat menggali pain points dan saat membawa produk ini ke pasar. Sementara itu, alokasi IT menyedot 57% kapasitas kontrak di fase development. Ini membuktikan investasi terbesar kita itu memang difokuskan untuk membangun mesin aplikasi yang tangguh. Nah, sekarang bagaimana jika angka-angka tersebut kita tarik ke dalam kalender kerja? Nah, insight yang bisa kita dapatkan di sini itu terletak di baris paling bawah justru, yaitu akumulasi beban kerja mingguan. Sebelumnya kita membahas efisiensi waktu melalui kerja paralel. Nah, di Gantt chart ini, kita memetakan dampak dari paralelisme tersebut, yaitu munculnya puncak beban kerja atau peak season. Nah, di sini terlihat puncak beban pada minggu ke-41 hingga 44 saat pilot launch, campaign, dan juga edukasi berjalan bersamaan, sehingga kebutuhan project officer naik hingga 4 orang per minggu. Nah, selanjutnya mari kita beralih ke aspek penggerak utama proyek sebenarnya, yaitu anggaran biaya. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu bahwa total investasi yang kita butuhkan adalah 14,7 miliar. Nah, jika kita bedah komposisinya, 62% dari total anggaran atau sekitar 9,1 miliar itu terserap penuh di tahap ke-7, yaitu pada tahap development. Biaya terbesar di tahap ini dialokasikan untuk kapasitas mesin dan tenaga IT yang mencapai 7,98 miliar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dana 14,7 miliar ini dialirkan sepanjang 48 minggu kerja melalui visualisasi S-curve yang ditandai dengan garis biru. Nah, visualisasi ini menunjukkan penyerapan anggaran landai di 19 minggu awal, lalu meningkat tajam pada minggu ke-20 sampai 33. Nah, saat fase development dengan burn rate tertinggi. Setelah itu, kita kembali melandai pada fase testing dan juga pilot launch. Artinya, risiko pembengkakan biaya terkonsentrasi di tengah proyek dan dapat dikendalikan lebih awal. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, proyek Sule ini menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan balai itu disebabkan oleh pengalaman yang kompleks dan juga belum inklusif, bukan karena pengurangan fitur. Penerapan remote interface itu terbukti meningkatkan kemudahan, kecepatan, transaksi, dan juga kepercayaan pengguna. Untuk tindak lanjutnya, kami merekomendasikan implementasi secara bertahap. Kita jadikan simple mode sebagai jalur onboarding utama, fokus kepada fitur-fitur esensial, lalu kita optimalisasi berbasis data sebelum ekspansi ke ekosistem. Nah, pendekatan ini itu berpotensi untuk mengubah balai dari aplikasi pelengkap menjadi aplikasi utama transaksi harian nasabah.
Nah, selama penyusunan BIC Project, kami mendapatkan beberapa pembelajaran, yaitu tim menyadari bahwa rendahnya adopsi layanan digital itu lebih dipengaruhi oleh pengalaman pengguna yang belum relevan daripada kelengkapan fitur. Wawancara, observasi, dan juga testing prototipe menunjukkan perbedaan antara asumsi internal dan juga kebutuhan nyata. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan berbasis pengguna sebagai standar pengembangan agar inovasi benar-benar meningkatkan penggunaan dan nilai bisnis. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kedua, kelompok Geger Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.